Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Tetap ceria dan semangat. Pembelajaran kita minggu ini adalah mengenal tentang binatang peliharaan. Anak-anak akan belajar mengenal macam-macam binatang peliharaan dan manfaat memiliki binatang peliharaan. Kemudian, anak-anak secara khusus akan belajar tentang kelinci sebagai salah satu binatang peliharaan. Termasuk juga akan belajar mengenal makanannya, rumahnya, dan cara merawat kelinci. Sebagai tugas akhir pembelajaran minggu ini, anak-anak akan melakukan kegiatan untuk merawat binatang peliharaan. Dengan mempelajari tentang binatang peliharaan ini, diharapkan anak-anak dapat semakin mengenal macam-macam binatang peliharaan dan manfaatnya bagi kita, dan terutama anak-anak bisa merawat binatang peliharaan masing-masing. Pada hari pertama minggu ini, hari Senin ini, anak-anak akan belajar untuk mengenal macam-macam binatang peliharaan dan manfaat dari memiliki binatang peliharaan. Ada binatang apa saja ya yang bisa menjadi peliharaan kita di rumah? Mari kita lihat sama-sama. Ada anjing, kucing, burung, kelinci, ikan, hamster, kura-kura, juga iguana. Nah, sekarang mari kita lihat lagi satu persatu. Yang pertama, anjing. Ada berbagai macam jenis anjing dan sebagian besar di antaranya bisa menjadi peliharaan kita di rumah. Ada yang menyebut kalau anjing adalah sahabat manusia. Ya, itu karena anjing bisa membantu orang untuk menjaga rumah dan memberitahu saat ada orang asing yang datang. Anjing juga bisa bermain-main dengan kita, dan anjing sangat setia kepada orang yang memeliharanya. Beberapa jenis anjing yang bisa kita pelihara di rumah antara lain Beagle, Chihuahua, Maltese, Pomeranian atau Pom-Pom, Shih Tzu, Peking, Akita, dan lain-lain. Anjing-anjing ini lucu dan menggemaskan sehingga bisa dipelihara di rumah. Namun, ada juga beberapa jenis anjing yang berukuran besar, berbahaya, dan tidak bisa dipelihara di rumah. Contohnya anjing jenis Doberman, Labrador Retriever, German Shepherd, dan lain-lain. Anjing jenis ini bisa digunakan oleh kepolisian sebagai anjing pelacak. Berikutnya adalah kucing. Kucing banyak disukai sebagai binatang peliharaan karena ukurannya yang kecil, berbulu lembut, lucu, dan suka bermain. Selain jenis kucing kampung atau lokal yang biasa kita lihat di sekitar rumah kita, ada beberapa jenis kucing yang dipelihara orang. Contohnya kucing Anggora, Persia, Siam, Savana, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah burung. Burung juga bisa menjadi binatang peliharaan manusia, terutama burung dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Biasanya, orang memelihara burung karena keindahan bulunya atau juga karena kicauan merdunya. Burung-burung yang biasa dipelihara oleh manusia antara lain burung lovebird, kenari, parkit, kakatua, cendet, nuri, dan lain-lain. Berikutnya adalah kelinci. Kelinci adalah binatang peliharaan yang sangat menggemaskan karena badannya yang gemuk serta bulunya yang lembut dan halus seperti boneka. Kelinci ada yang berwarna coklat, putih, hitam, abu-abu,
maupun kombinasi atau campuran dari beberapa warna tersebut. Berikutnya adalah ikan. Ikan juga adalah binatang yang banyak dipelihara. Namun tidak semua jenis ikan bisa dipelihara di akuarium atau kolam di taman sebagai binatang peliharaan. Karena ada juga jenis ikan yang khusus dimanfaatkan untuk dikonsumsi sebagai lauk. Jenis-jenis ikan yang bisa dipelihara di akuarium kita adalah ikan cupang, gupi, moli, tetra, black ghost, oscar, komet, koi, maskoki, arowana, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada hamster. Beberapa orang memelihara hamster karena bentuknya yang kecil, lucu, dan menggemaskan. Namun, banyak orang juga yang merasa takut dengan binatang ini karena hamster ini mirip dengan tikus. Lalu berikutnya ada kura-kura. Kura-kura adalah binatang berkaki 4 dengan rumah atau batok di punggungnya yang sangat keras dan kaku. Kura-kura bisa hidup di air dan di darat, sehingga apabila kita memeliharanya, kadang-kadang kita akan menemukan kura-kura ini berada di dalam air dan saat yang lain akan berada di atas bebatuan di luar air. Bila kura-kura ini merasa takut karena ada bahaya, ia akan masuk ke dalam rumahnya. Berikutnya adalah iguana. Beberapa orang memelihara iguana karena tertarik dengan bentuk badan dan warna kulitnya yang unik. Namun selain itu, alasan lain orang memelihara iguana adalah karena harganya yang mahal. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis binatang peliharaan yang bisa kita pelihara di rumah. Ada banyak sekali orang yang memiliki binatang peliharaan ya. Mungkin termasuk kita juga. Kira-kira kenapa sih orang suka memelihara binatang sebagai peliharaan? Ternyata memiliki binatang peliharaan ada banyak manfaatnya loh. Mari kita lihat sama-sama apa saja manfaat memiliki binatang peliharaan, terutama manfaatnya untuk anak-anak ya. Satu adalah belajar tanggung jawab. Memiliki binatang peliharaan bisa membantu kita untuk bisa bertanggung jawab. Jadi tidak hanya orang tua dan guru saja ya yang bisa membantu anak-anak untuk belajar bertanggung jawab. Hewan peliharaan pun bisa. Bagaimana caranya? Saat memiliki binatang peliharaan, kita harus merawat binatang peliharaan tersebut supaya binatang yang kita pelihara tetap sehat. Jika tidak dipelihara dan dirawat dengan baik, binatang peliharaan akan menimbulkan bau di rumah, atau binatang tersebut menjadi tidak sehat atau malah mati. Contohnya, kalau kita memelihara ikan, kita harus rutin memberi makan, mengganti air, dan membersihkan akuariumnya. Nah, dengan cara itu kita akan menjadi lebih bertanggung jawab. Karena bila kita tidak merawatnya, ikan yang dipelihara akan mati. Lalu yang kedua, membuat kita menjadi lebih aktif. Memiliki binatang peliharaan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan buruk kita yang suka menonton televisi atau bermain HP berjam-jam tanpa banyak bergerak. Hal seperti itu tentu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, dengan memiliki binatang peliharaan, misalnya anjing, kita akan lebih banyak bergerak untuk bermain bersama anjing peliharaan kita tersebut. Lalu yang ketiga, memberi rasa nyaman. Ternyata tidak hanya keluarga atau teman saja yang bisa memberi rasa nyaman pada kita loh. Binatang peliharaan bisa memberikan rasa nyaman dan persahabatan bagi kita. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki binatang peliharaan di rumah? Binatang apa yang kalian pelihara? Jika tidak,
Setelah belajar hari ini, apakah kalian jadi ingin punya binatang peliharaan? Nah, setelah anak-anak hari ini sudah belajar mengenal macam-macam binatang peliharaan dan juga manfaatnya, kenapa kita memiliki binatang peliharaan, sekarang anak-anak akan melanjutkan untuk belajar. Tugas anak-anak untuk hari ini apa saja ya? Yang pertama, melompat ke berbagai arah dengan satu kaki. Anak-anak berlatih melompat ke berbagai arah dengan satu kaki. Bisa kaki kanan, bisa kaki kiri. Lalu didokumentasikan dalam video. Tugas yang kedua, menggunting gambar binatang peliharaanku. Anak-anak bisa lihat di kertas yang sudah dibawa pulang, ada beberapa macam gambar binatang peliharaan. Anak-anak memilih binatang peliharaan yang ada di rumah, lalu gunting gambar tersebut. Bila kalian tidak punya binatang peliharaan, kalian bisa memilih binatang peliharaan yang kalian sukai untuk digunting gambarnya. Anak-anak mencoba menggunting gambarnya sendiri ya. Kalau belum bisa rapi, tidak apa-apa karena saat ini anak-anak sedang belajar. Tapi usahakan untuk menggunting gambar itu sendiri. Jangan minta tolong mama, papa, atau kakak untuk menggunting gambarnya. Lalu tugas yang ketiga adalah mengerjakan penambahan atau penjumlahan. Anak-anak melihat LKS, lalu di situ ada gambar. Anak-anak hitung gambar yang ada di kotak pertama, tuliskan jumlahnya di bawahnya, lalu hitung gambar di kotak kedua, dan tuliskan juga di bawahnya. Lalu kotak yang paling kanan adalah jumlah gabungan dari kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Artinya, gambar yang ada di kotak ketiga itu adalah gambar hasil penjumlahan atau penambahan dari kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Anak-anak hitung juga gambarnya, lalu tuliskan jumlahnya di bawah kotak. Tugas yang keempat adalah menunjukkan keterangan yang berhubungan dengan posisi. Pada hari Senin ini, anak-anak akan belajar tentang posisi di atas, di bawah, dan di depan. Nah, anak-anak lihat dulu. Ini adalah gambar benda yang letaknya ada di atas. Lalu ini adalah gambar benda yang letaknya di bawah. Dan ini adalah gambar benda yang letaknya di depan. Sekarang silahkan anak-anak lihat LKS, lihat gambarnya, baca tulisan yang ada di bawahnya, dan tuliskan di mana posisinya, apakah di atas, di bawah, atau di depan. Lalu tugas yang kelima adalah membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat untuk mengiringi lagu Kelinciku. Anak-anak nanti bisa lihat videonya bagaimana lagu Kelinciku itu. Kemudian anak-anak bisa menggunakan peralatan apa saja yang ada di rumah untuk membuat bunyi-bunyian. Lalu untuk menyanyikan lagunya, anak-anak bisa dibantu oleh kakak, mama, atau papa di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar, selamat bermain. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati kita.